Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari tentang athof, atau secara bahasa athof itu adalah kata penghubung. Athof itu dibagi menjadi dua macam. Yang pertama ada athof bayan, dan yang kedua ada athof nasak. Dan yang akan kita bahas kali ini adalah athof nasak. Dalam Alfiyah disebutkan athof nasak sebagai berikut. Tahlin biharfi mutbi'in atfun nasak khasus biwuddin wa sana'in man sodaq. Artinya, athof nasak adalah lafadz yang mengikuti lafadz yang diikutinya dengan memakai huruf, seperti ukhusus biwuddin wa sana'in man sodaq. Athof nasak adalah tabi yang antara ia dengan matbu'nya ditengahi oleh salah satu huruf, seperti contoh yang tadi, ukhusus biwuddin wa sana'in man sodaq. Khususkanlah kecintaan dan pujianmu kepada orang yang berteman denganmu. Di situ ada huruf athof yang menengahinya, yaitu berupa wawu. Lalu nazam lainnya sebagai berikut. Fal atfu mutlaqan biwawi summa fa hatta am au kafi kasidkun wa wafa. Ini bait alfiyah yang artinya athof secara mutlak adalah dengan memakai wawu, summa, fa, hatta, am, au. Seperti kata fika sidkun wa wafa. Di sini ada huruf athof berupa wa. Fika sidkun wa wafa artinya di dalam dirimu terdapat kejujuran dan kesetiaan. Pengertian athof. Athof secara bahasa itu penghubung. Jadi, athof menghubungkan fiil dan fiil atau isim dan isim. Secara istilah, al-atfu huwa tabi'un yatawassatu bainahu wa baina matbu'ihi ahadun hadhil huruf wa hiya al-wawu wal fa wa summa wa au wa am wa la wa bal walakin wa hatta. Athof adalah kalimat yang mengikuti matbu, kalimat yang diikuti. Matbu adalah kalimat yang diikuti. Jadi, athof adalah kalimat yang mengikuti matbu. Di antara athof dan matbu'nya terdapat salah satu dari huruf wawu, fa, summa, au, am, la, bal, lakin, dan hatta. Maksudnya, di antara athof dan matbu'nya. Jadi di antara kalimat yang diikuti dan yang mengikuti, di tengah-tengahnya ada huruf. Ada salah satu huruf athof. Bisa wawu, fa, summa, au, bisa am, la, bal, lakin, ataupun hatta. Seperti misalnya contoh, ja'a Zaidun wa Umar. Antara Zaidun dan Umar, di tengah-tengahnya ada huruf athofnya berupa wa. Kemudian i'rabnya ma'tuf. I'rab ma'tuf selalu mengikuti i'rab dari ma'tuf alaih. I'rab ma'tuf selalu mengikuti i'rab dari ma'tuf alaih. Seperti contoh yang tadi, ja'a Zaidun wa Amrun. Ma'tufnya itu adalah Amrun. I'rabnya Amrun itu i'rabnya rofa. Kemudian, kenapa i'rabnya Amrun itu rofa? Karena mengikuti ma'tuf alaihnya. Ma'tuf alaihnya adalah Zaidun. Zaidun i'rabnya rofa, maka Amrun sebagai ma'tuf juga rofa, karena Amrun mengikuti ma'tuf alaih. Ma'tuf alaih di sini adalah Zaidun. Kata yang pertama itu adalah ma'tuf alaih. Ma'tuf alaih kemudian ada huruf athof. Lalu, setelah huruf athof itu adalah ma'tuf. Yang pertama, jika ma'tuf alaihnya marfu, maka ma'tufnya juga marfu. Seperti contoh tadi,
ma'tuf alaihnya marfu, maka ma'tufnya juga marfu. Yang kedua, jika ma'tuf alaihnya mansub, maka ma'tufnya juga mansub. Jika ma'tuf alaihnya majrur, maka ma'tufnya majrur. Dan yang terakhir, jika ma'tuf alaihnya majzum, maka ma'tufnya juga majzum. Jadi ma'tuf itu kata, kalimat atau kata setelah huruf athof. Jadi kalimat atau kata yang setelah huruf athof itu mengikuti kalimat atau kata yang sebelum huruf athof. Yang sebelum huruf athof dinamakan ma'tuf alaih, dan yang sesudah itu dinamakan ma'tuf. Kemudian macam-macam huruf athof. Di pengertian tadi sudah ada wawu, fa, summa, au, am, la, bal, lakin, dan hatta. Yang pertama ada wawu. Wawu yaitu limutlaqil jam'i. Wawu mempunyai makna limutlaqil jam'i. Yang kedua fa. Fa mempunyai makna litartibi ma'at ta'qibi. Summa mempunyai makna litartibi ma'at tarakhi. Kalau fa tadi litartibi ma'at ta'qibi, kalau summa ma'at tarakhi. Ingat, fa ma'at ta'qibi, summa ma'at tarakhi. Kemudian au mempunyai makna li syakki awit tahwiri, li syakki awit tahwiri. Kemudian untuk am mempunyai makna li talabit ta'yin. La mempunyai makna lin nafi. Penjelasannya setelah ini ya. Bal mempunyai makna lil idrabi. Lakin mempunyai makna lil istidrak. Kemudian yang terakhir hatta mempunyai makna lil hoyah. Yang pertama kita akan membahas tentang wawu. Wawu mempunyai makna limutlaqil jam'i. Maksudnya apa? Limutlaqil jam'i adalah menunjukkan hal yang terjadi secara bersamaan. Seperti contoh yang pertama tadi, Ja'a Zaidun wa Amrun. Ja'a Zaidun wa Amrun. Sesuatu yang terjadi secara bersamaan. Atau dalam bahasa Indonesia, wawu itu mempunyai arti dan. Contoh lainnya ada Tarji'u Halimah wa Mu'amilah. Kemudian Ja'a Muhammad wa Hasan wa Latifun. Di sini kata halimatun. Halimatun i'rabnya rafa, dan halimatun kedudukannya sebagai ma'tuf alaih. Kemudian setelah ma'tuf alaih itu ada huruf athof yang berupa wawu. Kemudian ada mu'amilatun. Mu'amilatun itu dinamakan ma'tuf. I'rabnya mu'amilatun adalah rafa. Kenapa rafa? Karena mengikuti ma'tuf alaihnya. Ma'tuf alaihnya rafa, maka ma'tufnya rafa. Halimatun rafa, maka mu'amilah juga rafa. Yang kedua, Muhammadun. Muhammadun itu ma'tuf alaih. Hasanun ma'tuf, Latifun juga ma'tuf. Hasanun kenapa i'rabnya rafa? Itu karena Muhammadun itu i'rabnya rafa, jadi mengikuti kata sebelumnya. Ma'tuf mengikuti ma'tuf alaih. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Kalau tidak, kita lanjut dulu. Fa mempunyai mana litartibi ma'at ta'qibi. Litartibi ma'at ta'qibi maksudnya adalah menunjukkan urutan secara langsung tanpa adanya jeda atau langsung berurutan. Kalau dalam bahasa Indonesia itu bisa berarti lalu atau setelah itu. Jadi fa litartibi ma'at ta'qibi menunjukkan suatu kejadian secara berurutan tanpa adanya jeda langsung. Misalnya contohnya ada Yahummurihu awraqash syajarati fa asqataha. Angin meniup dedaunan pohon lalu menggugurkannya. Jadi dedaunan pohon itu langsung gugur seketika itu tanpa ada jeda waktu. Begitu angin meniup daun, dan saat itu juga setelah itu daunnya langsung pada gugur. Gak ada waktu jeda.
langsung berurutan. Angin meniup daun, daun langsung gugur. Itu fa. Kemudian contoh lain, Ja'a Yazidun faqwamun. Yazid datang, lalu aqwam. Tapi di sini aqwam datang setelah Yazid, itu tanpa ada jeda. Jadi misalnya pertama Yazid datang, langsung aqwam juga datang. Maaf, itu bukan tanwin ya. Ja'a Yazidu faqwamu. Ja'a Yazidu faqwamu. Yazid telah datang, lalu aqwam. Tapi datangnya itu nggak berjeda. Begitu Yazid datang, aqwam langsung datang, langsung berurutan. Yang garis bawah pertama itu ma'tuf alaih ini, dan garis yang kedua adalah ma'tuf. Selanjutnya summa. Summa mempunyai makna litartibi ma'tarohi. Ma'tarohi berarti menunjukkan sesuatu berurutan namun ada jeda atau berselang lama. Kalau misalnya tadi fa itu berurutan tapi tidak berjeda, kalau summa berurutan tapi berjeda, berselang lama, ada waktu jedanya. Suatu kejadian berurutan, iya berurutan, tetapi ada jeda waktunya. Nggak langsung, kalau tadi kan langsung, gitu langsung. Kalau ini ada jeda berselang sedikit lama, berapa detik, berapa menit, beberapa menit kemudian baru terjadi. Misalnya takhudu Vina kolaman summa kitaban. Vina mengambil pulpen, kemudian buku. Jadi saat itu Vina mengambil pulpennya itu nggak langsung pulpen lalu buku, tapi pulpen kemudian berjeda dulu sebentar, kemudian baru mengambil buku. Itu fungsi dari summa. Sini aqwam yara'ud darsah summa yashrahahu. Aqwam membaca pelajaran, kemudian menjelaskannya. Jadi berjeda. Pertama aku membaca dulu pelajarannya, semua dibaca sampai selesai, kemudian setelah beberapa saat dia menjelaskan pelajarannya itu. Sampai sini ada pertanyaan? Untuk part yang pertama kita cukup sampai sini dulu. Kita lanjutkan ke part kedua pembahasannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.